Sebelum kita mengetahui apa itu faktor-faktor produksi pada pasar input, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu pasar input. Pasar input adalah salah satu jenis pasar yang menyediakan berbagai faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Pasar input juga dikenal sebagai pasar faktor produksi karena di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli faktor produksi. Pasar input sangat penting bagi kegiatan produksi karena tanpa adanya faktor-faktor produksi tidak ada barang atau jasa yang dapat dihasilkan. Upah pekerja. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau yang akan dilakukan. Selanjutnya itu teori upah. Yang pertama, upah normal. Menurut David Ricardo, upah yang wajar merupakan pemberian upah yang didasari atas biaya hidup dari keluar pekerja dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua yaitu upah besi. Teori ini diungkapkan oleh Ferdinand Lassalle, di mana teori upah besi ini merupakan penekanan upah serendah-rendahnya yang dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga adalah dana upah. Teori ini dikemukakan oleh John Stuart Mill, di mana pada teori ini tingginya upah tergantung dari jumlah dana atau model yang disediakan perusahaan. Yang keempat yaitu upah etika. Teori upah etika merupakan upah yang diberikan bukan berdasarkan besarnya upah, akan tetapi upah harus bisa menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Bunga modal. Bunga modal. Maksud dari bunga modal adalah uang yang harus dibayarkan atau diterima sebagai imbalan atau balas jasa atas peminjaman uang. Dalam suatu kegiatan investasi, bunga dapat diartikan sebagai uang yang harus dibayarkan atau diterima sebagai imbalan dari suatu kegiatan investasi. Sementara yang dimaksud dengan suku bunga adalah perbandingan antara bunga yang harus dibayarkan dengan jumlah pinjaman untuk suatu periode tertentu. Yaitu teori bunga modal. Yang pertama, teori produktivitas menurut J. Beazley. Modal pinjaman dapat digunakan untuk usaha yang produktif. Yang kedua, teori abstinence, di mana teori ini menyebutkan bahwa bunga modal diberikan karena pemilik modal telah mengorbankan modalnya untuk digunakan orang lain dalam proses kinerjanya. Selanjutnya yaitu teori agio, di mana teori agio dimukakan oleh von Banwart. Teori ini mengemukakan bila seseorang meminjam uang, maka ia dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang-barang keperluannya dan segera menikmatinya. Yang keempat yaitu teori liquidity preference, di mana bunga modal diberikan sebagai ganti rugi atas pengorbanan untuk tidak menggunakan uang liquid. Yang kelima yaitu teori bunga dinamis, yang mana barang modal yang digunakan dalam proses tersebut akan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya jenis dari pasar input yaitu laba kewirausahaan. Laba kewirausahaan adalah penghasilan bersih yang berasal dari aktivitas penjualan seorang pengusaha yang dilakukan di perusahaan. Laba dapat dihitung mulai dari proses produksi, pemasaran, bahkan hingga produk tersebut terjual habis. Selain itu, laba ini akan berusaha dikurangi dengan biaya kegiatan operasional. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori laba wirausaha. Yang pertama yaitu teori inovasi. Menurut J.B. Schumpeter berpendapat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, wirausaha harus mampu mengembangkan produk-produk baru atau melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu teori nilai lebih, di mana seorang Karl Marx berpendapat jika laba yang diperoleh wirausaha disebabkan oleh tenaga kerja yang dibayar dengan upah yang nilainya rendah dibandingkan dengan jasa yang diberikan pekerja ke perusahaan. Yang ketiga
yaitu teori keuntungan. Menurut Jean-Baptiste Say, seorang wirausaha bertugas mengelola perusahaan sehingga memperoleh upah. Jika wirausaha berinvestasi modal di perusahaan, ia akan memperoleh bunga modal. Yang keempat yaitu teori risiko usaha. Hawley berpendapat bahwa wirausaha juga menanggung risiko atas pengelolaan usahanya, terutama risiko menderita kerugian jika usahanya gagal. Oleh karena itu, wirausaha juga berhak mendapatkan laba. Yang kelima yaitu teori residu. Menurut David Ricardo, seorang wirausaha akan memperoleh laba atau keuntungan atas selisih dan pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Selisih inilah yang merupakan kelebihan pendapatan dan yang akan diterima oleh wirausaha.